Mulai episode ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai psikoanalisis, khususnya pelopor utama psikoanalisa, Sigmund Freud. Berbeda dengan Jung, Sigmund Freud melandasi pandangannya pada libido sexualism. Mereka sama-sama bicara tentang alam ketidaksadaran, hanya saja Jung menekankan pada ketidaksadaran universal atau universal unconsciousness, sedangkan Freud lebih pada libido sexualism dan pleasure principles atau prinsip kesenangan. Karena Freud beranggapan bahwa pada dasarnya manusia berupaya mencari kenikmatan atau kesenangan. Seperti banyak makhluk hidup lainnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dilandasi oleh dorongan-dorongan seksual untuk berkembang biak. Dan perilaku ini dipengaruhi oleh adanya zona erotik atau dikenal sebagai erotic zones, sesuai dengan tahapan perkembangan individu. Nanti kita akan bahas perkembangan individu yang mencakup fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Zona erotik inilah yang mendorong aktifnya insting kehidupan atau dikenal sebagai life instinct. Berkebalikan dengan life instinct, ada pula death instinct atau insting kematian yang bersifat destruktif bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Sama seperti Jung, patah tumbuh hilang berganti, ada hidup, ada mati, ada hidup lagi, dan seterusnya berputar dan beredar. Insting-insting ini membentuk aktivitas yang bersifat dinamis, karena Freud melandasi juga pada psikodinamika, yaitu yang bersifat energi dinamis, bahwa seorang manusia itu memiliki energi, dan apabila distimulasi, energi ini tumbuh berkembang menjadi satu aktivitas dorongan-dorongan untuk berkembang biak. Ada banyak yang salah mengerti bahwa istilah libido sexualism hanya terarah pada kegiatan seksual yang bersifat genitalia, yaitu seksualitas yang berorientasi pada kepuasan kenikmatan seksual melalui hubungan kelamin. Tetapi yang dimaksud dengan libido sexualism adalah aspek perkembangbiakan itu sendiri, bahwa proses berkembang biak itu dilandasi oleh adanya aktivitas seksual. Tadi saya sampaikan bahwa eros dan thanatos atau eroticism dan thanatos, insting kehidupan dan insting kematian itu bergantian bersifat dinamis, dan inilah yang membentuk dinamika. Oleh karena itulah pandangan-pandangan Freud dikenal sebagai pandangan psikodinamika. Apa yang dinamis di sini adalah energi psikis tersebut, energi psikis yang diarahkan untuk mencapai kesenangan. Dinamika insting kehidupan kematian menghasilkan aktivitas energi dinamis ini yang berlangsung terus-menerus. Dan ini merupakan aktivitas kehidupan yang memenuhi kelengkapan kehidupan itu sendiri. Jadi karena dia dinamis, maka dia senantiasa memenuhi aktivitas kegiatan sehari-hari. Bagaimana dinamika psikis ini, bagaimana dinamika kehidupan ini, sebelumnya pernah saya kemukakan bahwa apabila Jung menggunakan konsep mandala, maka Freud menggunakan konsep iceberg atau gunung es.
Di dalam konsep gunung es ini, pada dasarnya manusia merupakan bentuk hewani, tetapi hewani yang berpikir. Jadi dari pandangan Aristoteles dikatakan ada anima vegetativa, konsep hewan yang vegetatif seperti tumbuhan, anima sensitiva seperti halnya hewan-hewan yang lain, dan anima intellectiva yaitu manusia. Manusia adalah hewan yang berintelek. Nah, berbedaannya manusia dengan yang lain adalah manusia ini merupakan hewan yang intelek, adalah hewan yang berpikir. Namun dorongan-dorongan hewaninya sama, yaitu berkembang biak dan tumbuh dan berkembang biak. Di dalam alam ketidaksadaran manusia ada dorongan-dorongan yang sifatnya acak atau dikenal sebagai dorongan-dorongan yang tidak terorganisir, chaos. Dan dorongan-dorongan ini mencakup dorongan-dorongan yang bersifat irasional. Seringkali juga irasional, tidak rasional. Karena hanya mementingkan kepuasan semata-mata. Dia diharapkan untuk bisa diungkapkan ke permukaan. Dorongan ini dikenal sebagai katheksis, dan kalau dia diungkapkan ke permukaan, dia dikenal sebagai katharsis. Jadi kalau seseorang itu merasa kesal, marah, itu ada dorongan-dorongan kateksis, mungkin dia ingin untuk ngamuk. Dan kalau dia bisa amuk, kalau dia bisa mengungkapkan kemarahan, dia bisa berteriak, ini dikenal sebagai dorongan katarsis. Demikian juga kalau orang merasa duka, merasa sedih, dia bisa menangis sejadi-jadinya, dan keluar air mata sebanyak-banyaknya, ini dikenal sebagai dorongan katarsis. Ada hal-hal yang bisa diungkapkan ke permukaan, ada hal-hal yang dianggap tidak layak diungkapkan ke permukaan. Ketidaklayakan yang diungkapkan ke permukaan, misalnya ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain, dia merasa dendam, dia ingin melukai diri orang lain, tetapi tentu kaidah sosial tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu. Maka dorongan yang namanya kateksis ini diredam oleh anti-kateksis, ditekan kembali ke alam ketidaksadaran, dikenal sebagai bentuk represi. Kalau dia bisa keluar ke alam kesadaran, maka dia melukai orang tersebut, maka dia melakukan katarsis. Tetapi di dalam konteks struktur kepribadian, tindakan seseorang itu tidak bisa seenaknya dilakukan di publik, dan dia memiliki superego, yaitu ajaran-ajaran moral yang ditanamkan oleh lingkungan sosial, kehidupan, oleh orang tua, oleh budaya. Ajaran moral ini kemudian menjadi bagian dari diri dia, kesadaran moral ini menjadi bagian dari dalam diri dia, menjadi bagian dari kepribadian dia, dan juga nanti akan membangun apa yang dikenal sebagai anti-kateksis, yang meredam dorongan-dorongan alam ketidaksadaran untuk tidak seenaknya saja muncul ke permukaan alam kesadaran. Kondisi yang terus-menerus dinamis ini kemudian menghasilkan apa yang dikenal sebagai defense mechanism. Orang ingin melakukan sesuatu, orang ingin seseorang jatuh cinta, tertarik secara erotis kepada orang lain. Tapi manusia itu tidak bisa bertindak sebagai binatang, tidak bisa bertindak seperti hewan, langsung melakukan pendekatan, approach, dan menyerang atau memeluk yang bersangkutan. Tidak bisa dilakukan seperti itu karena ini adalah merupakan perilaku yang sangat hewani. Oleh karena itu dia menggunakan selubung proteksi diri supaya tidak malu, supaya tidak melanggar kaidah sosial. Selubung dan proteksi diri ini dikenal sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Fungsi dari mekanisme pertahanan di samping menyelubungi diri juga tentu untuk melindungi ego, melindungi jati diri dia. Dalam kehidupan hewani juga ada mekanisme pertahanan. Seperti misalnya yang saya sering jadikan contoh adalah bunglon atau chameleon.
Dia menggunakan mekanisme pertahanan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dia berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Pada manusia hal ini dikenal sebagai bentuk adjustment. Di satu pihak manusia adjustment, di lain pihak manusia mengadopsi nilai-nilai dari lingkungan. Adopsi nilai-nilai lingkungan dikenal sebagai introyeksi. Ada sejumlah bentuk defense mechanism bagi manusia untuk memunculkan dorongan-dorongan ketidaksadaran ini. Ada sejumlah bentuk defense mechanism untuk mengungkapkan dorongan-dorongan ketidaksadaran ini. Dan pada sesi berikutnya, pada episode berikutnya, saya akan memaparkan secara lebih rinci satu demi satu apa yang dimaksud defense mechanism yang membawa perilaku manusia pada bentuk pribadi yang seringkali kita lihat dalam interaksi sosial mereka di dalam masyarakat.